Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai Classification Decision Tree using WK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Rofiktia Zahra dengan NBI 14122000169. Perkenalkan, saya Domam Syitno dengan NBI 158. Muhammad Sultan Amirullah, NBI 233. Saya Muhammad Tahur Elmadi, NBI 262. Saya Bakal Subarka, NBI 273. Klasifikasi Decision Tree using WK. Next. Capaian pembelajaran, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pembuatan model klasifikasi Decision Tree menggunakan tools WK. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengevaluasi model klasifikasi menggunakan tools WK. Next. Online, yaitu dapat membaca dataset. Yang kedua ada fitur klasifikasi. Yang ketiga ada evaluasi dan visualisasi model klasifikasi. Next. Open Explorer. Yang pertama Open WK Explorer, di mana data tersebut dilakukan untuk berbagai tugas termasuk preprocessing data, klasifikasi, dan visualisasi. Next. Membaca dataset ARFF. Setelah membuka WK Explorer, langkah selanjutnya pilih tab Pre-Process, kemudian cari dan klik tab yang bertuliskan Pre-Process pada antarmuka perangkat lunak, kemudian pilih opsi Choose File pada tab Pre-Process, kemudian Choose File, yaitu pilih file ARFF, kemudian klik Wither Nominal ARF, kemudian klik Open. Next. Kemudian data Wither nominal ARFF memiliki 4 atribut fitur, yaitu Outlook. Kemudian di dalam fitur itu ada Outlook, temperatur, humidity, windy, kemudian play, kemudian ada di bagian kanan itu ada grafik, itu menunjukkan secara visual bagaimana data tersebut terdistribusi. Next. Nah, jika kita klik fitur Outlook, kita dapat melihat bahwa di kolom Outlook itu berisi data terkait kondisi cuaca. Nah, di fitur tersebut ada memiliki 3 atribut, yaitu sunny, overcast, sama rainy. Nah, sunny itu mengartikan cuacanya itu cerah, overcast itu mengartikan cuacanya mendung, kemudian rainy itu mengartikan cuacanya hujan. Next. Nah, jika memilih atribut lain, itu seperti di data atribut temperatur, itu berisi tentang macam-macam 3 macam suhu. Yang pertama ada hot, yang artinya panas, kemudian yang mild, kemudian artinya sejuk, kemudian ada yang cold, artinya dingin. Selanjutnya yaitu di tampilan proses.
kita juga bisa melihat database kita dalam bentuk record data dengan cara klik edit pada tampilan di kanan atas untuk aplikasi WK. Nah, tampilan itu nanti bakalan munculin viewer relation weather symbolic yang ada pada kayak tampilan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kita bisa mengedit data kita dengan mengklik setiap nilai atribut atau menambahkan data baru dengan mengklik Add Instant yang ada di tampilan sebelah kanan bawah. Next. Nah, untuk yang taskbar yang classify itu kita juga bisa untuk mengklasifikasikan data yang tidak diklasifikasikan. Caranya kita klik yang tree itu, terus kita pilih J48. Nah, ini adalah algoritma untuk menghasilkan pohon keputusan yang dihasilkan oleh C45 atau perpanjangan dari tree. Ini juga dikenal sebagai pengklasifikasian statistik. Next. Sebenarnya yaitu ada pada tampilan test option, ya ini merupakan pilihan teknik untuk mengukur akurasi dari model decision tree yang dibangun. Nah, di test option ini tuh ada 4 tampilan, yaitu use training set, supply test set, cross validation, atau nanti juga di sebelahnya ada tulisan false, dan yang terakhir percentage split. Next. Nah, penjelasan dari test option itu yang pertama, using training set, itu memakai seluruh data sebagai training set sekaligus testing set. Akurasi akan sangat tinggi, tetapi tidak memberikan estimasi akurasi yang sebenarnya terhadap data yang lain atau yang tidak dipakai untuk training. Yang kedua yaitu holdout method, itu memakai sebagai data sebagai training set dan sisanya sebagai testing set. Metode yang lazim dipakai asal jumlah sampel cukup banyak. Ada 2 supply test set dan percentage split. Untuk yang supply test set, jika file training dan testing tersedia secara terpisah. Untuk yang percentage split, jika hanya ada satu file yang ingin dipisahkan ke training dan testing. Persentase di kolom adalah porsi yang dipakai sebagai training set. Next. Selanjutnya yaitu ada cross validation method, fault-nya itu 5 atau enggak 10. Teknik estimasi akurasi yang dipakai jika jumlah sampel terbatas. Salah satu bentuk khusus CV adalah leave one out cross validation atau LOCV dipakai jika jumlah sampel sangat terbatas. Next. Gambar ini menjelaskan proses key vault cross validasi dengan proses ini sering digunakan dalam evaluasi performa model di software seperti WK yang fokus pada analisis data dan pembelajaran mesin. Dataset yang terdiri dari 100 sampel dibagi menjadi 5 blok A, B, C, D, E, masing-masing memiliki 20 sampel. Blok ini akan digunakan secara bergantian untuk melatih training dan menguji model. Kedua, proses validasi pada tiap langkah 4 blok digunakan untuk training dan 1 blok sisanya digunakan untuk testing. Hal ini dilakukan sebanyak 5 kali sehingga setiap blok menjadi bagian testing 1 kali. Rata-rata akurasi. Akurasi rata-rata dihitung menggunakan formula yang mencerminkan performa keseluruhan model dengan parameter yang diuji. Keempat, pengulangan. Jika akurasi belum memuaskan, parameter model dapat diubah dan diproses ulang. Classifier. Bagian atas menunjukkan algoritma yang digunakan dalam hal ini J48 implementasi pohon keputusan di WK dengan parameter seperti C0.25 dan min M2 minimum instance per leaf. Kedua, test option. Pilihan metode evaluasi model seperti use training set menggunakan data pelatihan untuk evaluasi cenderung overfitting. Supply test set menggunakan dataset uji eksternal. Cross validasi, memvalidasi model menggunakan metode key vault dengan default 10. Persentase split, membagi dataset menjadi persentase tertentu untuk pelatih dan pengujian. Yang ketiga ada more option. Setelah klik tombol ini, pengguna dapat mengatur output model, output per class touch, output confuse metric, store prediction for visualisasi, random seed,
dan output source kode. Saat untuk saat pengguna mengklik start aplikasi WK akan memproses data dan menghasilkan informasi hasil analisis. Informasi yang dihasilkan pada gambar tersebut, run informasi menampilkan detail tentang model yang digunakan seperti algoritma J48 dalam contoh parameter jumlah atribut, jumlah instansi, dan mode pengujian. Kedua, classifier model menyajikan struktur model yang dibuat seperti pohon keputusan beserta aturan-aturan yang dihasilkan. Ketiga, evaluasi summary menyediakan ringkasan evaluasi model pada data seperti jumlah instansi yang diklasifikasikan dengan benar dan salah, statistik evaluasi seperti kappa, error absolut, dan error kuadrat rata-rata. Keempat, detail akurasi tiap kelas. Memberikan metrik akurasi per kelas seperti true positive rate, precision, dan recall. Confusion metric. Baris pertama 90 menunjukkan bahwa terdapat 9 instansi dalam kelas play yes di dataset dan semuanya diklasifikasikan dengan benar sebagai play atau yes. Baris kedua 05 menunjukkan bahwa terdapat 5 instansi dalam kelas play sama dengan no di dataset dan semuanya juga diklasifikasikan dengan benar sebagai play sama dengan no. Kesimpulan dari metrik ini dapat disimpulkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan seluruh data dengan benar tanpa kesalahan pada prediksi. Hal ini menunjukkan performa model yang sangat baik terhadap dataset yang digunakan. More option of output prediction. Jika ingin melihat hasil prediksi, pengguna dapat mengklik choose pada output prediction, pilih plain text, kemudian jalankan kembali dengan klik start. Selanjutnya ada output information. Pada bagian ini aplikasi menghasilkan informasi hasil prediksi yang diperoleh dari data training. Tabel hasil prediksi terdiri dari kolom instance atau nomor instan yaitu baris data, aktual nilai aktual dari data, predicted nilai diprediksi oleh model, error, indikator jika prediksi salah, dan yang terakhir ada prediction, nilai prediksi untuk setiap instance. Next. Di sini ada visualisasi. Langkah-langkahnya yang pertama, buka visualisasi pohon keputusan, klik pada hasil klasifikasi, pilih opsi visualisasi dari menu konteks di sebelah kanan. Yang kedua, visualisasi pohon keputusan akan ditampilkan dengan mode cabang dan daun yang menunjukkan bagaimana keputusan dibuat berdasarkan data. Next. Deskripsi pohon keputusan. Yang pertama ada node, representasi atribut yang digunakan sebagai titik keputusan, cabang hasil dari keputusan pada node tertentu, untuk daun, kategori atau prediksi terakhir. Next. Selanjutnya ada save model. Langkah-langkahnya yang pertama ada simpan model. Setelah model dilatih, Anda dapat menyimpannya untuk digunakan kembali nanti. Selanjutnya pilih opsi save model, terus simpan model direktori kerja Anda. Hindari penyimpanan direktori aplikasi seperti C sama dengan WK. Yang kedua ada format file. File model akan disimpan dengan ekstensi tertentu, misalnya titik model yang kompatibel dengan aplikasi. Next. Load finalis model. Langkah-langkahnya membuka model yang sudah disimpan. Gunakan opsi load model dari menu konteks, yaitu klik kanan pada hasil klasifikasi. Selanjutnya pilih
pilih file model yang sebelumnya disimpan. Yang kedua, melakukan prediksi dengan model yang dimuat, yaitu setelah model dimuat, gunakan dataset yang sama untuk menjalankan kembali prediksi atau klasifikasi. Next. Praktik memuat model, navigasi ke directory, gunakan dialog file explorer untuk menemukan model yang telah disimpan. Selanjutnya pilih dan buka, atau klik file model dan pilih open untuk memuat ke aplikasi. Kesimpulannya, gambar ini menunjukkan alur kerja mulai dari menghasilkan prediksi, memvisualisasikan model pohon keputusan, hingga menyimpan dan memuat ulang model yang sudah dilatih. Ini sangat berguna untuk mengolah pipelin, eh, analisis data yang efisiensi, terutama dalam konteks pembelajaran mesin. Dah. Nah, gambar ini menjelaskan cara memuat model yang telah dilatih Nika. Yang pertama ada load model, model yang sudah disimpan dapat dimuat kembali untuk digunakan. Dan yang kedua, test options memungkinkan pengujian model menggunakan training set atau test set, cross validation atau percentage split. Dan yang ketiga, classifier output menampilkan detail model seperti algoritma, aturan dan statistik, misalnya jumlah daun atau ukuran pohon. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau menggunakan model tanpa perlu melatih ulang. Next. Dan yang di sini make prediction on new data. Yang pertama buat data baru, dan yang kedua buka menu tools pada view GUI Quasar, dan yang ketiga pilih Rviewer. Langkah ini mempersiapkan data baru untuk digunakan dalam prediksi. Next. Dan yang ini membuka menu klik open pada editor ARFF atau viewer, dan yang kedua pilih file weighter nominal ARFF. Next. Nah, pada menu ini data direcord dari dataset weighter nominal akan muncul pada editor, lalu simpan ulang, save as pada direktori kerja Anda dan diberi nama lain, misalkan weighter test RFF. Next. Lalu muncul seperti ini, rubah beberapa nilai variabel untuk mendapatkan data baru. Next. Lalu muncul menu seperti ini lagi, bisa juga menghapus beberapa record dengan klik counter plus klik record yang dipilih, lalu klik kanan, pilih delete all selected instance. Next. Terakhir simpan dengan memilih file atau save. Next. Sudah. Terakhir, simpan dengan memilih prediksi data baru. Kembali ke WK Explorer yang menampilkan hasil load model yang disimpan. 2. Pilih supplier test set pada text option. Klik set, lalu klik on file. Next. Lalu muncul menu seperti ini, pilih file, weather test ARFF, klik open, lalu pada window test instance, klik close. Next. Pilih jenis, lalu muncul menu seperti ini, pilih jenis classifier tree, J48. Yang kedua, set more option pada output prediction plain text, lalu klik start. Next. Dari hasil prediksi diketahui bahwa terdapat 3 rekod yang diprediksi salah.
sehingga error rate sama dengan 3/5 sama dengan 60%. Next. Confusion metric pada baris 1, play sama dengan yes sebanyak 1 plus 2. Diprediksi benar, play sama dengan yes sebanyak 1. Diprediksi salah, play sama dengan no sebanyak 2. Yang kedua, pada baris kedua, play sama dengan no sebanyak 1 plus 1. Diprediksi benar, play sama dengan no sebanyak 1. Dan diprediksi salah, play sama dengan yes sebanyak 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.